Bang Fahmi, seolah-olah kayak ngasih surprise ya kan dengan pamungkasnya yang tentang PT-PT itu. Padahal kelihatan semakin dong-dong. Lagunya paham hukum banget dengan bilang harusnya yang dilaporin itu adalah PT Gladfiksya. Padahal logikanya aja ya, bukti yang ada itu telah terjalin komunikasi di chatting itu antara Mail dan Dr. Reza Gladys atas perintah Nikita Mirjani, begitu. Itu chatting-chattingannya bukan sama PT bang, tapi sama individunya. Dan terjadilah negosiasi karena dia bilang akan mencemarkan, kalau enggak mulutnya bahaya. Jadi yang menimbulkan permintaan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itulah isi dari pasal 369 bang. Zanja. Seolah-olah paham hukum tapi kuliah hukum aja enggak. Menggelar ada di bagian dari pengacara-pengacara saat sidang digelar juga nggak pernah gitu, tapi seolah-olah paham hukum, seolah-olah tahu semuanya. Gue dari masyarakat awam ya berpikir gini loh, Janza, kata kamu kan kenapa perusahaan gitu yang jadi masalahnya gitu, padahal ini kan secara pribadi gitu ya, ini bahasa orang awamnya gitu. Gue berkomentar dalam posisi masyarakat awam ya, bukan di posisi manusia yang seolah-olah paham hukum banget gitu, padahal nggak kuliah hukum gitu. Tapi gue menggunakan logika gitu, karena hukum juga ada logikanya juga gitu. Jadi jangan kau tarik dari problem ini, jangan kau tarik dari uang sudah berpindah dan lain-lain, nggak gitu Zanja, nggak gitu. Semua tuh ada dasarnya. Nah, kenapa perusahaannya yang dieret-eret? Kenapa perusahaannya yang dituntut harusnya yang melaporkan bukan secara pribadi Dr. Reza Gladys? Karena yang pertama adalah Dr. Reza Gladys itu bukan pemilik di PT itu. Oke. Yang kedua, yang dibahas selama ini adalah produk. Yang dibahas selama ini adalah produk. Pemicu masalahnya di awal adalah produk. Otomatis larinya ke PT. Gitu. Yang dirugikan juga itu adalah PT ketika Nikita Mirjani speak up, yang merasa dirugikan itu PT, bukan Reza Gladys pribadi gitu. Tapi yang melaporkan di sini adalah Reza Gladys. Di mana logikanya, di mana coba? Gue nggak mau bahas terlalu dalam masalah hukum dan segala macam gitu ya. Gue orang awam, gue komentar ini di posisi masyarakat ya, posisi masyarakat awam gitu. Kenapa PT yang harusnya melapor? Karena pembahasan awal dan terjadi transaksi itu adalah produk, bukan pribadi Dr. Reza Gladys. Boleh mungkin kalau gini, kamu jangan bilang-bilang aku abu-abu, nanti aku kasih uang kamu gitu. Nah itu boleh. Tapi kan yang diminta sama Reza Gladys ini adalah review lah yang baik-baik gitu. Kan itu. Nikita Mirjani mempublish produk Reza Gladys yang entah overclaim atau apa segala macam, jarum suntik juga segala macam, kan itu harusnya perusahaan yang dirugikan dalam hal ini gitu. Dan masalah perpindahan uang masalah perpindahan uang itu terjadi karena kesepakatan bersama. Tidak ada unsur pemaksaan, mau kasih juga nggak masalah, mau dikasih nggak masalah, nggak dikasih juga nggak masalah. Emang masalahnya apa? Kalau produkmu bagus, kenapa kamu ngasih uang? Gitu. Kalau memang produknya bagus, kenapa dia nyari Nikita Mirjani? Karena kalau gue ngasih orang sesuatu itu, karena gue merasa, aduh produk gue yang terancam nih. Gitu. Kan yang merasa terancam pun itu produk, bukan secara pribadinya Dr. Reza. Nah, kenapa PT-nya yang dibawa? Karena produk, ini kita bicara produk, awal dasarnya masalah ini adalah produk gitu. Mungkin kalau Reza Gladys mau melaporkan, mungkin dia bisa ngelaporin Nikita Mirjani nyebutin dia begeng, abu-abu, ungu, merah, kuning, hijau. Nah, itu boleh secara pribadi ngelaporin gitu. Tapi pencemaran nama baik ya. Gitu, bukan TPPU, bukan pemerasan. Nah, pemerasan yang terjadi adalah kesepakatan bersama gitu. Nah, kenapa dilaporkan juga? Ini agak panjang jadinya nih, jadi merepet kemana-mana nih sebenarnya. Tapi ya udah, gue jelasin sampai sini aja. Jadi kenapa dilaporkan uang prestasi? Ya karena itu ada kesepakatan di chatan, itu ada kesepakatan dikasih duit itu untuk Nikita Mirjani mereview. Artinya
minimal tutup mulut lah gitu, minimal tutup mulut Nikita Mirzani bilang gue akan tutup mulut kalau produk lu diperbaiki dulu gitu. Nah lalu dibayarlah Nikita, dan di situ ada komunikasi terakhir adalah sistem top up. Itu yang menawarkan pun Reja, bukan permintaan dari Nikita. Yang nyari pun Reja, bukan Nikita gitu ya. Harus dipahami dulu itu. Nah kalau Nikita Mirzani tutup mulut, yang akan diuntungkan siapa? Perusahaan itu. Nah Nikita Mirzani posisinya apa? Artis. Nikita Mirzani itu artis, dia wajib dibayar gitu. Miliaran loh orang bayar dia loh. Itu udah wajar karena status dia adalah artis, status dia public figure gitu. Kalau lu mau butuh sesuatu untuk menguntungkan perusahaan lu harus bayar orang, lu harus bayar influencer atau artis. Itu udah wajar, Zanza, wajar. Yang ini dipermasalahkan sekarang tuh, yang dituntut Nikita itu. Kenapa lari ke PT? Karena yang dirugikan nanti itu bukan Reja Gladys pribadi, tapi PT. Nah PT ini pemilik utamanya bukan Reja, pemilik utamanya. Pemilik perusahaan itu bukan Reja. Cari aja siapa pemiliknya. Janja. Gue ini logika berpikir sebagai masyarakat awam ya. Kalau lu logika berpikirnya udah secara hukum gitu, yang hanya lu baca doang gitu, lu mending sekolah deh, sekolah hukum gitu. Terus orang sekolah hukum aja nggak langsung cuap-cuap kayak gini loh. Mereka harus berpengalaman dulu, ikut persidangan segala macam kayak gitu loh. Janja. Udah minum obat belum? Gua tanya nih, udah belum? Gue lupa satu lagi nih. Lanjutin One Piece tadi belum selesai kayaknya. Nah, kenapa dilaporkan? Karena harusnya sudah terjadi seperti itu. Artinya dibayar itu untuk melakukan sesuatu. Ketika Niki belum melakukan sesuatu tapi sudah dilaporkan, gitu. Belum terjadi apa hasil yang dibayarkan ini belum dilakukan, tapi sudah dilaporkan, gitu. Jadi artisnya merasa rugi, gitu. Udah cemarkan nama baiknya segala macam gitu, macam-macam lah terjadi gitu. Harusnya ketika terjadi pembayaran itu terjadi keuntungan bersama gitu. Keuntungan buat perusahaan ketika Nikita Mirzani diam, perusahaan untung. Nikita untung dari mana? Dari pembayaran perusahaan itu. Begitu gitu logika masyarakat yang belum sekolah hukum. Karena gua nggak bahas pasal-pasal. Janja.